Kita berjumpa lagi di kesempatan video kali ini, sahabat Ruang Isu. Senang sekali. Dalam muatan video kali ini, saya mau menyoroti mengenai berita yang sangat menghebohkan sekali datang dari keluarga Bapak Presiden Joko Widodo. Dikabarkan bahwa Kaisang Pangarep, anak bungsu dari Bapak Presiden Joko Widodo, ingin masuk politik. Dan isu ini pun menuai begitu banyak komentar yang bersifat kontroversial, menjadi bahan yang sangat empuk sekali digoreng oleh pihak oposisi. Keluarga Presiden Joko Widodo dibandingkan dengan sosok pemimpin Soeharto yang dikenal sebagai sosok pemimpin yang sangat tegas hingga tidak dapat diintervensi dari setiap kebijakan yang dilakukan. Namun praktik kolusi, korupsi, nepotisme merajalela dan sangat tinggi. Kenapa dibandingkan seolah Soeharto lebih baik dari Bapak Presiden Joko Widodo? Kenapa? Dalam perbandingan tersebut, tanggapan-tanggapan yang saya baca dan saya lihat, karena anak-anak dari Bapak Presiden Joko Widodo terjun ke dunia politik. Nah, sedangkan dari anak-anak Soeharto tidak ada yang terjun ke politik. Maksudnya mereka lebih mengurus bisnis dan usaha mereka. Kita melihat bahwa sikap begitu gampang sekali orang untuk menilai. Karena masalah ada unsur keluarga katanya. Atau nepotis. Muatan narasi dari tanggapan tersebut otomatis datang dari kaum sakit hati yang tidak mampu bersaing dan berjuang. Ya, sudah gampang menilai orang, tapi salah pula. Kesimpulan, jangan cukup dengan mata dan juga jangan cukup dengan telinga. Tapi perlu dianalisis dengan kritis sebelum membuat kesimpulan dan memberi komentar. Ya, daripada salah bicara, lebih baik diam. Biar seolah itu kelihatan bijak. Ya, walaupun bodoh akan tetap bodoh begitu ya. Ya, masa lampau anak muda sangat trauma sekali dengan isu politik. Politik begitu kaku dan juga sangat menakutkan sekali. Isu soal politik ini mayoritas datang dari orang tua, kaum-kaum dari konglomerat, pengusaha. Sedangkan sekarang kan bukan lagi demikian. Ya, pertanyaan saya, sosok dari pengarap anak bungsu Bapak Presiden Joko Widodo bisa apa untuk masuk politik? Apa pengalaman signifikannya? Latar belakangnya apa? Ada unsur apa? Pengaruh siapa? Nah, kalau kita melihat dan kita kaji, hal umum yang kita pahami secara mendasar, itu ada visi dan misi. Ada kesadaran terpanggil untuk melayani dan berbuat baik bagi sesama. Kita garis bawahi jika tujuan bersumbangsi untuk negara kita Republik Indonesia yang kita cintai ini. Lalu apa masalahnya? Kenapa orang mau berbuat baik itu menjadi masalah? Coba kita sadari, kita evaluasi, kita pikirkan poin dan kesimpulan kritikan yang kita sampaikan. Saya dalam posisi dan sikap justru sangat mendukung jika Kaisang Pangarep masuk politik sebagai orang muda. Saya buat patokan ya dari cara didik Bapak Presiden Joko Widodo untuk anak-anaknya. Itu cukup menjadi modal untuk bersumbangsi. Mereka terjun ke dunia politik. Ya, kita melihat salah satu contoh dari pola kepemimpinannya Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil atau wali kota Solo. Begitu elok dan diterima dari semua kalangan sebagai anak muda. Ya,
Maksud saya di sini bukan soal anak muda, bukan soal pengalamannya, bukan soal pengaruh siapa, tapi tujuannya, ya, tujuan yang harus perlu menjadi fokus untuk perlu kita lihat. Jangan melebar kemana-mana. Berhenti untuk bandingkan atau salahkan keluarga dari Presiden Joko Widodo. Bertandinglah dalam pertarungan politik yang begitu mengasihkan dan dengan cara yang elok dan santun. Ya, kalau ada anak muda yang berpengaruh mau terjun ke dunia politik, ya apresiasi, jangan dihujat, jangan diremehkan. Mari kita bersikap dewasa untuk menikmati politik dan demokrasi kita di Indonesia tercinta ini. Saya tidak mau panjang lebar. Dalam tanggapan video kali ini saya akan pamit undur diri. Terima kasih semua sahabat Ruang Isu sudah menonton video ini sampai selesai. Salam NKRI.